Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khabirul Ezal Qadri dengan NIM 23100-109 dan teman saya Salman Hanif Nasution dengan NIM 2411062. Sini kami akan melakukan presentasi hasil kerja kami, yaitu case based learning pada platform e-commerce Bukalapak. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram sendiri merupakan diagram yang menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari suatu sistem. Yang ditekankan pada diagram ini adalah apa yang diperbuat, bukan bagaimana. Sebuah use case diagram mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan suatu sistem. Pada platform Bukalapak, kita dapat melihat use case diagramnya yang terdiri dari 3 aktor, yaitu pembeli, penjual, dan admin, di mana aktor pembeli dapat melakukan berbagai hal seperti registrasi, login, mengirim pesan, menelusuri dan cari produk, menambahkan suatu produk ke keranjang, membeli, memberikan ulasan, melakukan pembayaran baik itu melalui online atau transfer dan juga melalui cash on delivery, dan juga dapat melakukan cek status. Sedangkan aktor penjual dapat melakukan registrasi, login, mengirimkan pesan, menambah produk, dan juga memproses pesanan. Terakhir ada aktor admin yang dapat melakukan pengelolaan member, pengelolaan produk, pengelolaan transaksi, pengelolaan pesanan, dan pengelolaan laporan. Selanjutnya ada kelas diagram. Nah, kelas diagram ini adalah salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari suatu sistem dengan cara menunjukkan kelas-kelas, atribut, dan metode serta hubungan antar kelasnya. Kelas diagram ini menggambarkan bagaimana objek dalam suatu sistem itu berinteraksi satu sama lain berdasarkan hubungan antar kelasnya. Kelas diagram ini menggambarkan keadaan atribut suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut melalui metode atau fungsi. Kelas diagram ini juga menggambarkan struktur dan deskripsi dari suatu kelas, package, dan juga objek beserta hubungan satu sama lainnya, seperti misalnya containment, pewarisan, asosiasi, dan lain hal. Dalam platform Bukalapak, kita dapat melihat kelas diagramnya terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama ada user dengan atribut seperti ID, nama, username, password, dan juga nomor telepon. Setelah itu kelas user ini dapat melakukan berbagai metode seperti tambah, edit, hapus, simpan pada akun, dan juga metode pembelian. Setelah itu ada kelas pesanan dengan atribut tanggal dan status dengan metode cek pajak, cek total, dan cek berat total. Setelah itu ada kelas rincian pesanan dengan atribut kuantitas dan status pajak, di mana fungsi dari rincian pesanan ini antara lain hitungan berat dan juga subtotal. Setelah itu ada juga kelas barang dengan atribut berat pengiriman dan juga deskripsi. Adapun metode dari kelas ini adalah hitung berat dan juga hitung harga kuantitas. Selanjutnya ada kelas pembayaran dengan atribut jumlah yang dibagi lagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama ada kredit dengan atribut nomor, jenis, dan tanggal kadaluarsa. Kelas tunai dengan atribut uang tunai yang ditawarkan. Kelas cek dengan atribut nama dan ID bank. Baik, yang selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram juga dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Struktur diagram ini mirip seperti flowchart atau data flow diagram pada perancangan terstruktur. Activity diagram ini sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Baik, sekarang nanti kita mengambil studi kasus pada activity diagram pada platform e-commerce Bukalapak, yang dimana terdapat 3 aktor, yaitu user, admin, dan sistem. Yang pertama, user atau admin itu akan melakukan registrasi. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman registrasi, dan setelah itu, sistem akan meneruskannya ke user atau admin untuk memasukkan data diri. Setelah itu, user atau admin memasukkan data dirinya dan mensubmit pendaftarannya dan akan diarahkan ke sistem untuk validasi. Dan di sistem ini
bakal ada proses apakah datanya lengkap. Jika datanya lengkap, maka data diri tadi akan diteruskan ke sistem lagi. Jika datanya tidak lengkap, maka user atau admin akan disuruh memasukkan data diri ulang. Setelah itu, sistem akan memvalidasi sekali lagi apakah datanya sudah ada untuk mencegah data duplikasi. Jika datanya sudah ada, maka user diminta memasukkan data lagi agar tidak terjadi duplikasi data. Jika datanya tidak ada, maka akan dilanjutkan kembali. Sistem akan memasukkan data ke dalam database. Setelah itu, maka sistem akan mengonfirmasi pendaftaran via email kepada user atau admin dan user atau admin akan menerima konfirmasi pendaftaran. Kita masuk yang kedua, yaitu activity diagram login dan logout. Yang dimana proses yang pertama kali user atau admin akan melakukan login dan sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu user atau admin diminta untuk memasukkan data diri. Setelah data dirinya diisi, maka user atau admin akan mensubmit data diri tadi. Selanjutnya sistem akan memvalidasi apakah data benar atau tidak. Jika datanya benar, maka akan dilanjutkan. Jika datanya salah atau datanya belum benar, maka user atau admin akan diminta untuk memasukkan data diri lagi. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman utama dan akan diperlihatkan tiga pilihan. Yang pertama itu ada pembelian, kirim pesan, dan riwayat. Setelah memilih tiga pilihan tadi, maka user atau admin bisa untuk logout. Yang ketiga adalah activity diagram pembelian, yang dimana terdapat tiga aktor di sini, yaitu ada pembeli, sistem, dan database. Yang pertama, pembeli akan memilih menu order. Setelah itu, sistem akan merequest data dan database akan mengeksekusinya. Setelah dieksekusi, maka sistem akan menampilkan menu order dan pembeli akan dipersilakan untuk memilih produk. Setelah pembeli memilih produk, maka sistem akan meneruskannya ke database dan dieksekusi database. Setelah itu, sistem akan menampilkan produk dan pembeli dipersilakan untuk mengisi formulir order. Setelah itu, pembeli disuruh akan memilih metode pembayarannya, apakah transfer atau COD. Jika metode pembayarannya transfer, maka akan diminta konfirmasi pembayaran. Jika metode transfernya COD, maka akan langsung ke pilihan penyimpanan data oleh sistem. Di penyimpanan data oleh sistem ini juga akan ada dua pilihannya. Jika datanya sudah benar dan datanya ingin disimpan, maka akan dilanjutkan ke database. Dan jika datanya masih belum benar, maka akan dikembalikan ke menu order lagi. Dan di dalam database, data akan disimpan. Setelah itu, proses telah selesai. Selanjutnya ada sequence diagram, di mana sequence diagram ini atau biasa disebut dengan diagram urutan merupakan suatu diagram yang digunakan juga dalam UML untuk menjelaskan interaksi antara objek dalam suatu sistem secara rinci. Selain itu, diagram ini juga menampilkan pesan atau perintah yang dikirim serta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Diagram ini juga terdiri dari dua dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi horizontal yang menunjukkan objek-objeknya termasuk aktor, waktu aktif dan juga lain sebagainya. Selain itu ada juga dimensi vertikal yang menunjukkan waktu. Diagram sequence ini digunakan untuk menggambarkan serangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari suatu peristiwa untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu. Sequence diagram ini sangat berhubungan erat dengan use case diagram, di mana suatu use case diagram akan menjadi satu diagram sequence. Dalam studi kasus Bukalapak dapat kita lihat sequence diagramnya sebagai berikut, terdiri dari beberapa aktor. Yang pertama ada pelanggan, setelah itu ada halaman utama, database, halaman pembayaran, checkout, dan juga pengiriman. Sequence diagram ini dimulai dengan pelanggan yang mengakses aplikasi dan juga menelusuri produk di halaman utama. Setelah pelanggan menemukan produk yang menarik baginya, maka pelanggan dapat memilih produk itu. Setelah itu, halaman utama akan meminta informasi dari produk yang dipilih ke database. Setelah pelanggan mendapatkan informasi tentang produk ini, maka pelanggan dapat melakukan pembelian apabila pelanggan tertarik. Di sini pelanggan akan diarahkan ke halaman pembayaran, di mana dari halaman pembayaran ini akan memilih produk yang dipilih di halaman utama tadi.
Setelah itu dari halaman pembayaran yang tadi akan meminta informasi harga dari database. Setelah semua informasi dapat tentang produk yang dipilih tadi, dan dari halaman pembayaran itu akan ditampilkan harganya dan informasi lainnya kepada pelanggan. Apabila pelanggan setuju, maka pelanggan dapat melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah itu akan diarahkan ke bagian checkout untuk melakukan pengesahan pembayaran. Apabila segala syarat terpenuhi dari pelanggan ini, maka platform ini dapat menerima pembayaran dari pelanggan. Setelah itu pelanggan dapat memberikan informasi pengiriman kepada platform agar pengirim dapat disediakan informasi pengiriman dari pelanggan. Setelah segala informasi pengiriman didapat, maka pihak pengirim dapat melakukan pengiriman barang kepada pelanggan. Selain itu, pihak pengirim juga dapat melakukan pengiriman notifikasi kepada pelanggan untuk memberikan informasi lebih lanjut, dan juga dapat melakukan interaksi dan juga komunikasi terhadap pelanggan melalui email. Setelah itu aktivitas pembelian melalui platform e-commerce ini telah selesai. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.